Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Purwoda Farel dari kelas Praktikum A dengan NIM 400404246200003 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Praktikum Dasar Sistem Kontrol dengan dosen pengampu Bapak Rafiq Cahyo Prayogo STMT. Nah, di mana pada pertemuan kali ini saya akan mengulas materi dari modul 1 hingga modul ke-12. Langsung saja kita masuk ke materi yang dibahas, di mana materi yang dibahas meliputi yang pertama ada GPIO atau General Purpose Input Output, yang kedua ada interrupt dan timer, yang ketiga ada UART, yang keempat ada ADC, yang kelima ada DAC dan PWM, yang keenam ada I2C, yang ketujuh ada SPI atau Serial Peripheral Interface, yang kedelapan ada FreeRTOS, yang kesembilan ada QW, Smartboard, dan Mutex, yang ke-10 ada Software Timer dan Task Notification, yang ke-11 ada Management Memory FreeRTOS, yang ke-12 ada IoT and Networking. Nah, langsung saja kita sebelum itu kita akan tahu tujuannya apa sih buat belajar yang tadi yang sudah saya materi yang dibahas ini sudah saya sebutkan. Nah, jadi tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep dasar hingga lanjutan dalam sistem embedded, khususnya dalam penggunaan microcontroller seperti STM32 dan ESP32. Nah, di mana melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami cara kerja perangkat keras dan perangkat lunak secara terintegrasi, serta mampu mengimplementasikannya dalam berbagai aplikasi nyata. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada GPIO atau General Purpose Input Output. Nah, jadi apa sih GPIO itu? Jadi GPIO merupakan fitur dasar pada microcontroller yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem digital dengan perangkat eksternal. Melalui GPIO, microcontroller dapat membaca kondisi dari luar seperti tombol dan sensor digital, serta memberikan output untuk mengendalikan perangkat seperti LED, buzzer, dan relay. Oleh karena itu, GPIO menjadi fondasi utama dalam sistem embedded karena hampir semua aplikasi membutuhkan interaksi langsung dengan dunia nyata. Nah, arsitektur GPIO microcontroller yaitu di mana GPIO dikendalikan oleh beberapa register internal yang mengatur arah dan kondisi logika pin. Setiap pin dapat dikonfigurasi secara independen sesuai kebutuhan sistem, di mana IDR digunakan untuk membaca kondisi input high atau low, ODR digunakan untuk mengatur output pin, BSRR digunakan untuk set atau reset pin secara cepat tanpa mempengaruhi bit lain. Arsitektur ini membuat GPIO fleksibel dan efisien dalam pengendalian perangkat. Nah, ada dua metode, yaitu metode output dan logika dan metode input dan debouncing. Nah, jadi metode output dan logika yaitu mode output terdiri dari push, pull, dan open drain. Push pull memungkinkan pin menghasilkan high dan low secara langsung, sedangkan open drain hanya dapat menarik ke low dan membutuhkan resistor pull up untuk high. Nah, selain itu, dikenal juga logika aktif high dan aktif low yang menentukan kapan suatu perangkat aktif berdasarkan level tegangan. Sedangkan mode input dan debouncing adalah pada mode input diperlukan pull up atau pull down agar tidak floating. Selain itu, pada tombol sering terjadi bouncing akibat kontak mekanik sehingga diperlukan teknik debouncing menggunakan delay atau timer. Itu. Nah, untuk pengaplikasian GPIO itu sendiri, yaitu GPIO digunakan dalam berbagai aplikasi seperti LED, tombol, LCD, rotary encoder, dan keypad matrix. Lanjut ke modul yang kedua, yaitu interrupt dan timer. Nah, interrupt apa sih? Jadi,
Interrupt memungkinkan mikrokontroler merespon kejadian secara langsung tanpa polling terus-menerus. Nah, hal ini membuat sistem lebih efisien dan responsif, terutama untuk aplikasi yang real-time. Mana konsep interrupt yaitu interrupt bekerja dengan menghentikan sementara program utama dan menjalankan ISR atau interrupt service routine. Nah, keunggulan interrupt yaitu yang pertama ada responnya bisa cepat, kedua efisiensi CPU, jadi dia tidak langsung ke CPU-nya. Yang ketiga yaitu untuk cocok event driven system. Nah, untuk timer dan watchdog yaitu timer digunakan untuk delay, pengukuran waktu, dan PWM atau post wheel modulation. Nah, sedangkan watchdog timer berfungsi untuk mereset sistem jika terjadi error atau hack. Nah, untuk pengimplementasiannya yaitu STM32 menggunakan NVIC untuk prioritas interrupt, sedangkan ESP32 lebih fleksibel karena terintegrasi dengan RTOS. Untuk materi yang ketiga yaitu serial UART. Nah, UART adalah komunikasi serial asinkronus yang tidak menggunakan clock atau waktu. Metode ini sederhana dan banyak digunakan untuk komunikasi antar perangkat dan debugging. Nah, parameter UART yaitu yang pertama ada baud rate, di mana baud rate yaitu kecepatan komunikasi. Yang kedua ada data bit, yaitu jumlah bit data. Yang ketiga ada parity, yaitu deteksi error. Yang keempat ada stop bit, yaitu akhir data. Nah, untuk implementasi dari UART sendiri yaitu UART digunakan untuk komunikasi antar mikrokontroler dan monitoring data melalui serial monitor. Dengan interrupt, komunikasi menjadi non-blocking dan lebih efisien. Nah, selanjutnya yaitu modul 4 ADC atau Analog Digital Converter. Nah, ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi digital agar dapat diproses oleh mikrokontroler. Nah, prinsip kerjanya sendiri yaitu pertama yaitu sampling. Sampling itu dimana kita mengambil sinyalnya terlebih dahulu. Lalu kedua quantization yaitu membagi level tegangan. Yang ketiga ada encoding yaitu mengubah ke digitalnya. Selanjutnya ada resolusi dan filtering. Nah, resolusi sendiri itu menentukan akurasinya. Untuk mengurangi noise digunakan teknik seperti moving average, EMA, dan median filter. Nah, untuk aplikasi ADC sendiri yaitu digunakan untuk sensor analog seperti LDR, potensiometer, dan suhu. Selanjutnya yaitu modul kelima, DAC dan PWM. Tadi sudah membahas ADC, sekarang DAC kebalikannya, yaitu Digital Analog Converter dan Pulse Width Modulation. Nah, DAC dan PWM digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dari sistem digital. DAC menghasilkan sinyal analog secara langsung, sedangkan PWM mensimulasikan sinyal analog melalui pengaturan duty cycle. Nah, prinsip kerja dari DAC sendiri yaitu DAC bekerja dengan mengubah nilai digital menjadi tegangan analog secara kontinu, sedangkan PWM yaitu menghasilkan sinyal digital dengan variasi lebar pulsa sehingga menghasilkan tegangan rata-rata yang menyerupai analog. Nah, perbedaan DAC dengan PWM di mana DAC sinyalnya halus dan langsung, sedangkan PWM sinyal digital yang dimodulasi. Nah, biasanya tuh PWM sering membutuhkan filter tambahannya sendiri. Perbandingan dan karakteristik DAC dan PWM, di mana DAC memiliki keunggulan dalam akurasi dan kestabilan sinyal, tetapi tidak semua mikrokontroler memilikinya. PWM lebih fleksibel dan tersedia hampir di semua mikrokontroler. Namun, kualitas sinyal tergantung pada frekuensi dan filter yang digunakan. Untuk pengaplikasian sendiri, yaitu digunakan untuk pertama, pengaturan kecerahan LED. Yang kedua, kontrol kecepatan motor. Yang ketiga, pengendalian servo. Yang keempat, generasi sinyal audio sederhana. Nah, selanjutnya yang ke modul 6 yaitu I2C atau Integrated Circuit. Nah, jadi I2C adalah protokol komunikasi serial yang menggunakan dua jalur yaitu SDA dan SCL, di mana protokol ini memungkinkan beberapa perangkat terhubung dalam satu bus dengan sistem addressing. Nah, jadi prinsip kerja dari I2C sendiri yaitu
Komunikasi I2C melibatkan satu master dan beberapa slave. Master mengatur clock dan komunikasi, sedangkan slave merespon sesuai alamatnya. Nah, jadi master tuh yang mengirim, sedangkan slave-nya itu yang menerima gitu. Nah, untuk karakteristik I2C sendiri yaitu yang pertama ada menggunakan addressing, yang kedua mendukung multi-device, yang ketiga menggunakan start dan stop condition. Untuk implementasi I2C yaitu I2C membutuhkan resistor pull up karena menggunakan konfigurasi open drain pada STM32 dan ESP32. I2C biasa dikonfigurasi sebagai master. Sedangkan untuk pengaplikasiannya yaitu digunakan pada sensor berupa BME280, RTC, DS3231, OLED, dan EEPROM. Nah, kita next yaitu ke modul 7 tentang SPI atau Serial Peripheral Interface. Jadi SPI adalah protokol komunikasi serial berkecepatan tinggi yang digunakan untuk transfer data cepat antar perangkat. Nah, untuk struktur SPI sendiri yaitu yang pertama ada MOSI, data dari master ke slave, MISO, data dari slave ke master, SCK yaitu clock, sedangkan CS yaitu memilih device. Nah, untuk karakteristik SPI sendiri yaitu SPI lebih cepat dibandingkan I2C karena tidak menggunakan addressing dan komunikasi berlangsung antar perangkat. Untuk pengaplikasian SPI sendiri yaitu digunakan untuk SD card, flash memory, dan display grafis. Selanjutnya yaitu modul ke-8 tentang FreeRTOS. FreeRTOS adalah sistem operasi real-time ringan yang memungkinkan microcontroller menjalankan beberapa task secara bersamaan. Nah, untuk konsep tasknya sendiri yaitu task adalah unit kerja yang dijalankan oleh scheduler. Setiap task dapat memiliki prioritas yang berbeda. Nah, untuk hal-hal yang penting dari FreeRTOS adalah scheduler mengatur eksekusi, task dapat berjalan bergantian, dan mendukung multitasking. Selanjutnya yaitu modul 9 tentang QW, SMAPUR, dan MUTEX. QW atau antrian data adalah biasanya tuh digunakan untuk pengirim data antar task atau dari interrupt ke task. Nah, di mana sih cara kerjanya? Jadi cara kerjanya yaitu data dimasukkan ke QW atau NQW, task lain mengambil data. Lalu ada FIFO atau first in first out. Contohnya yaitu sensor membaca suhu lalu dikirimkan ke QW, lalu task display ambil dan ditampilkan. Nah, kelebihannya yaitu aman atau thread safe. Yang kedua bisa kirim data berbagai tipe. Kedua ada SMAPUR. Nah, jadi SMAPUR digunakan untuk sinkronisasi event atau bukan data. Jenisnya yaitu binary SMAPUR, hanya 0 atau 1, mirip tombol. Kedua ada counting SMAPUR, bisa lebih dari 1. Contohnya yaitu interrupt tombol, memberikan sinyal ke task dan task langsung jalan. Yang ketiga ada MUTEX atau mutual exclusion. MUTEX digunakan untuk mengunci resource agar tidak dipakai secara bersamaan. Masalah tanpa MUTEX, dua task akses LCD bersamaan lalu data akan kacau. Solusinya yaitu task A lock MUTEX ke akses resource, task B harus menunggu. Nah, di mana mendukung MUTEX ini mendukung priority inheritance atau menghindari priority inversion. Nah, masalah yang dicegahnya yaitu pertama ada rest condition atau data tidak konsisten. Yang kedua ada deadlock yaitu saling menunggu. Yang ketiga ada starvation yaitu task tidak kebagian research. Selanjutnya yaitu ke modul 10 tentang software timer dan task notification. Yang pertama ada software timer. Nah, software timer apa sih? Jadi, timer berbasis software yang FreeRTOS bukan hardware. Jadi, jenisnya yaitu one shot atau jalan sekali dan auto reload atau berulang terus. Nah, jadi cara kerjanya yaitu timer dibuat terlebih dahulu lalu dijalankan, lalu callback atau memanggil function dipanggil saat waktunya habis. Contohnya yaitu LED berkedip tiap 1 detik tanpa delay blocking.
Nah, kelebihan dari software timer ini adalah yang pertama ada tidak ganggu task lain, yang kedua ada lebih fleksibel dari delay biasa. Yang kedua ada task notification. Nah, task notification sendiri yaitu cara komunikasi paling ringan dan cepat antar task. Karakteristiknya yaitu tanpa buffer seperti QW menggunakan sinyal langsung ke task. Nah, perbandingannya yaitu QW itu mengirimkan data, notification yaitu mengiriman sinyal cepat. Contohnya yaitu interrupt ADC selesai, lalu kirim ke notification, lalu task langsung memprosesnya. Keunggulannya yaitu lebih cepat dari QW dan hemat memori. Nah, selanjutnya yaitu modul 11 tentang manajemen memori free RTOS. Nah, kenapa sih penting manajemen free RTOS? Nah, karena microcontroller punya RAM yang terbatas, jadi kita harus lebih efisien memanagenya. Yang pertama ada static allocation. Nah, memori dialokasikan di awal program, di mana ciri-cirinya yaitu tidak berubah saat runtime, lebih aman. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu tidak ada memory leak dan stabil. Kekurangannya yaitu kurang fleksibel. Yang kedua ada dynamic allocation. Nah, di mana memori dialokasikan saat program berjalan, ciri-cirinya yaitu menggunakan heap, fleksibel. Nah, kelebihannya sendiri yaitu bisa menyesuaikan kebutuhan. Untuk kekurangannya, resiko memory leak dan fragmentasi memori. Skema heap di free RTOS. Heap 1 sederhana, tidak bisa free. Heap 2 bisa free tapi sederhana. Heap 3 pakai malloc standar. Heap 4 paling umum dan efisien. Heap 5 multi region. Nah, masalah yang terjadi di sini adalah memory leak atau memorinya habis dan fragmentasi. Memori tidak bisa dipakai walau masih ada crash system gitu. Selanjutnya yaitu modul 12 yang terakhir tentang IoT dan networking. Nah, konsep IoT itu sendiri adalah Internet of Things, yaitu perangkat bisa yang mengirimkan data ke internet atau menerima perintah dari jarak jauh. Contohnya yaitu lampu dikontrol oleh via HP atau handphone. Yang kedua ada model jaringan. Yang pertama ada TCP/IP digunakan untuk komunikasi internet atau reliable atau data pasti sampai, dan oscillator atau singkat dan terdiri dari physical atau hardware, data link atau MAC, dan yang ketiga ada network atau IP, transport atau TCP/UDP, session, presentation, dan application. Yang ketiga ada protokol IoT. Yang pertama ada HTTP yaitu menggunakan web yang berat atau overhead besar. MQTT yaitu ringan, cocok IoT, sistem publish subscribe. Konsepnya publisher kirim data, broker atau server meneruskan, subscriber menerima. WebSocket real time dua arah, digunakan dashboard live, dan BLE yaitu Bluetooth Low Energy yang biasa hemat daya dan jarak dekat. Yang keempat ada perbandingan platform. ESP32 Wi-Fi plus BLE built-in, cocok IoT langsung. STM32 perlu modul tambahan yaitu ESP8266 dan lain-lain. Yang kelima ada keamanan IoT, di mana keamanannya terdiri dari enkripsi atau SSL atau TLSS dan autentikasi yaitu username atau password atau token. Proteksi dari hacker, ancamannya yaitu bisa dapat datanya dicuri, device-nya dihack, serta sistem diambil alih. Nah, untuk contoh sistem IoT sendiri yaitu yang pertama ada sensor suhu, lalu ke ESP32, lalu disambungkan ke kirim via MQTT, lalu ke server, lalu aplikasi HP ditampilkan di data gitu. Nah, jadi kesimpulan dari modul 1 sampai modul 2 yaitu berdasarkan pembahasan modul 1 hingga modul 12 dapat disimpulkan bahwa sistem embedded merupakan gabungan antara perangkat keras dan perangkat lunak yang saling terintegrasi untuk menjalankan fungsi tertentu secara efisien dan real time. Setiap modul memiliki peran yang saling melengkapi, dimulai dari dasar seperti GPIO sebagai media interaksi dengan dunia luar, hingga ke tahap yang lebih kompleks seperti komunikasi data, multitasking, dan konektivitas jaringan. Nah, pada tahap awal, pemahaman mengenai GPIO, interrupt, timer, UART, dan ADC menjadi fondasi penting dalam membangun sistem yang mampu membaca input,
memproses data, dan menghasilkan output. Selanjutnya, penggunaan DAC, PWM, serta protokol komunikasi seperti I2C dan SPI memungkinkan sistem untuk berinteraksi dengan berbagai perangkat eksternal secara lebih luas dan fleksibel. Memasuki bagian lebih lanjut, yaitu penggunaan FreeRTOS memberikan kemampuan multitasking sehingga sistem dapat menjalankan beberapa proses secara bersamaan dengan efisien. Nah, konsep QUE, SMAFOR, MUTEX hingga manajemen memori menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan sinkronisasi antar tas dalam sistem yang kompleks. Yang terakhir, pada modul IoT dan networking, sistem embedded tidak hanya bekerja secara lokal, tetapi juga dapat terhubung dengan jaringan internet. Hal ini memungkinkan pengiriman dan penerimaan data secara real-time, serta membuka peluang untuk pengembangan sistem cerdas berbasis cloud. Namun, aspek keamanan juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan agar sistem tepat aman dari ancaman. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman yang komprehensif mulai dari konsep dasar hingga pengimplementasian lanjutan dari sistem embedded. Dengan menguasai seluruh modul ini, diharapkan mampu merancang dan mengembangkan sistem embedded yang efisien, andal, dan siap digunakan dalam berbagai aplikasi nyata. Nah, udah sampai yang terakhir, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai dari modul 1 hingga ke modul 12. Mungkin bisa dapat dipahami dan dipelajari lagi. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.